Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aldi Robiansyah selaku perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum STI Dr. K. Hizbul Hakim Purwakarta. Di sini saya mencoba menjelaskan apa yang terjadi dalam kasus pelecehan seksual yang diterima oleh salah satu mahasiswi kami yang dilakukan oleh dosennya sendiri. Pada mulanya hubungan korban dengan pelaku yang berinisial MB baik hanya sebatas dosen dan mahasiswi biasa. Namun pada bulan Juli 2022 tindakan dari MB terhadapnya mulai berlebihan dan lebih ke arah pelecehan seksual. Tindakan pelecehan ini terjadi saat di ruangan laboratorium ketika praktek. Saat akan diadakannya praktek mata kuliah, saat itu juga posisinya teman-teman yang lain sudah pulang duluan dan korban SB masih menetap karena masih ada yang dikerjakan. Saat dosen ingin pamitan pulang duluan, entah seperti apa, mungkin ada tindakan yang kelewatan hingga korban tidak terima dan menganggap itu sebagai bentuk pelecehan seksual. Karena merasa dilecehkan, lalu korban melapor kepada orang tuanya. Lalu orang tua korban membuat laporan kepada Sekretariat STI Dr. K. Hizbul Hakim bahwa putrinya telah menjadi korban pelecehan seksual. Upaya kami sudah mencoba diadakan dialog, diskusi, mediasi secara kekeluargaan korban dan keluarga, pihak kampus juga tim dari LBH sendiri. Dalam diskusi tersebut, kami menetapkan untuk memberikan punishment yakni tidak memberikan jam mengajar kepada dosen tersebut selama 5 semester. Sanksi ini diambil berdasarkan kesepakatan pihak kampus dengan orang tua dan kasus ini pun sudah selesai secara kekeluargaan. Di sini kami sama sekali tidak membenarkan tindakan pelecehan seksual dan tidak ada sama sekali ruang bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Dari kejadian ini pun kami semua sepakat untuk membuat satuan tugas anti kekerasan seksual sesuai amanat Kemendikbud nomor 30 tahun 2022. Anggota yang kami buat terdiri dari mahasiswa yang sudah kami pilih dan memiliki kompetensi yang bagus dan juga pemahaman terhadap hukum terkait persoalan seperti ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan sebagai pimpinan Lembaga Bantuan Hukum STI Dr. K. Hizbul Hakim. Kami mohon maaf atas kejadian ini. Kami selalu berupaya mendampingi korban agar ia juga bisa melanjutkan kegiatan perkuliahan seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aldi Robiansyah selaku pimpinan LBH STI Dr. K. Hizbul Hakim Purwakarta. Selanjutnya yaitu langsung saja pernyataan pihak kampus mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus STI Dr. K. Hizbul Hakim kepada Bapak Iqbal Maulana Yusuf selaku Wakil Rektorat 3 Bidang Kemahasiswaan. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Yusuf selaku Wakil Rektorat Bidang 3 Kemahasiswaan Dr. K. Hizbul Hakim Purwakarta. Saya di sini mewakili pihak kampus STI Dr. K. Hizbul Hakim Purwakarta. Seperti kabar yang diberitakan di media maupun yang tersebar di masyarakat, khususnya Kabupaten Purwakarta, mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu dosen kami kepada salah satu mahasiswi kami yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2022 lalu. Maka untuk menyikapi permasalahan ini, kami mengadakan press conference agar masyarakat tidak kebingungan
dalam mengetahui informasi secara langsung dan sumbernya benar, agar berita ini yang tidak enak simpang siurnya di masyarakat dapat dan tidak membias kemana-mana, yaitu terkait dugaan pelaku. Investigasi dilakukan secara menyeluruh oleh tim dan dilaporkan kepada saya bahwa hasil kesepakatan antara orang tua dan tim mengusulkan untuk memberikan hukuman untuk tidak memberikan jam mengajar kepada dosen terkait selama kurang lebih 5 semester atas kesalahan yang dibuat sebagai dugaan pelecehan seksual. Kami juga memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada korban melalui lembaga hukum Mutakin Purwakarta. Saya mengapresiasi korban yang berani bersikap dan melaporkan serta mengungkapkan kasus ini, sehingga kami berani mengambil tindakan demi menegakkan keadilan. Saya juga berterima kasih pada pihak jurnalis sekalian atas pemberitaan yang dilayangkan secara proporsional dan profesional atas persoalan ini. Semoga dengan adanya pernyataan resmi ini, segenap civitas akademika STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta dapat memberikan dukungan moral pada korban sehingga korban bisa menyelesaikan studinya di STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta dengan nyaman dan tuntas sampai sarjana. Yang terakhir, saya sebagai pribadi maupun mewakili institusi kampus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada pihak korban dan keluarga. Saya berharap atas kejadian ini adalah kejadian yang terakhir di kampus kita yang telah mencoreng nama baik kampus kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Iqbal Maulana Yusuf. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada media tentang kasus pelecehan yang terjadi di kampus STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Saya beri 3 kesempatan untuk bertanya. Silakan. DMDP. Pertanyaannya, pelecehan seperti apa yang dilakukan pelaku kepada korban? Terima kasih. Baik, saya tampung terlebih dahulu. Silakan, ada pertanyaan lagi mungkin? Iya, di sini. Perkenalkan, saya Nes dari jurnalis komunitas Vena dan Enka. Pertanyaannya, tindakan apa yang akan dilakukan pihak kampus kepada pelaku tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nes. Pertanyaan yang terakhir mungkin. Saya Sipa dari Keluarga Sabili. Mau bertanya tentang langkah apa yang akan diambil pihak kampus terhadap korban. Terima kasih. Baik, kami langsung saja dijawab ya, mungkin untuk Bapak Ali dan Bapak Iqbal. Pertanyaan pertama dari Bapak Isan dari JTV. Pertanyaannya yaitu pelecehan seperti apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Untuk Bapak Ali dipersilakan. Baik, ini menjawab untuk pelecehan yang dilakukan oleh dosen terhadap korban, yang dimana ketika pada saat praktek di laboratorium dosen tersebut entah sedang
libidonya naik ataupun apa, tapi dia ketika praktek itu semakin mendekat terhadap korban ataupun mahasiswi tersebut, yang dimana beliau melakukan seperti memeluk dari belakang terhadap si korban tersebut, yang dimana si korban tersebut tidak nyaman dan juga merasa bahwa itu sebagai pelecehan seksual, kemudian lalu melaporkannya ke orang tua, dari orang tua pada kampus. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Nes dari jurnalis Pena dan Lensa. Pertanyaannya, tindakan apa yang dilakukan pihak kampus kepada pelaku? Kepada Bapak Iqbal selaku Rektorat Wakil Kepala 3 Bidang Kemahasiswaan, silakan untuk dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Tindakan yang kami lakukan untuk pelaku, selain dari tadi yang sudah disepakati dengan pihak korban dan keluarga, kami mengambil langkah untuk memberhentikan pelaku dari institusi kampus STAI Purwakarta. Mengapa? Karena ini sudah sangat mencemarkan nama baik kampus, yang melabeli kampus kita adalah kampus yang berbasiskan agama Islam. Apa yang kita pegang bersama, yaitu pedoman kita adalah agama Islam, sumbernya adalah Al-Quran, dan dosen tersebut sangat jauh melenceng dari sikap-sikap tersebut. Gitu. Jadi kami dengan tegas mengambil sikap untuk memberhentikan dosen tersebut dari pihak kampus. Itu saja, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Iqbal. Pertanyaan terakhir yaitu dari Ibu Syifa dari Telaga Sari TV. Pertanyaannya, langkah apa yang diambil pihak kampus terhadap korban? Kepada Bapak Ali selaku LBH STAI Dr. Hizbut Tahir, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin menjawab langkah apa yang dilakukan oleh pihak kampus terhadap korban. Jadi langkah dari kampus untuk korban itu diantaranya membentuk suatu semangat kembali ataupun membangun moral untuk si korban, yang dimana korban itu agar tidak merasa kesepian, tidak merasa traumatik dan yang lain sebagainya. Jadi kami juga dari pihak kampus memohon kepada teman-teman semua, mahasiswa dan juga mahasiswi untuk saling membantu, mendorong, menumbuhkan kembali semangatnya agar bisa berkuliah dengan seperti sebelumnya dan tanpa ada traumatik apapun. Mungkin terima kasih. Baik, sekian konferensi pers kasus pelecehan seksual yang terjadi di STAI Dr. Hizbut Tahir Purwakarta. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi di instansi manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada berita apa hari ini? Berita tentang apa lagi? Gelap belum dituang, jangan dulu bilang tentang peluang. Ada berita apa hari ini? Berita tentang siapa lagi? Baru batang kelima, jangan dulu pamit pulang ke rumah.